Hari ini, kalau kita masih hidup, itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup, itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom, selamat pagi gereja Tuhan. Beri sorak-sorai buat Allah kita pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu satu hari lagi yang boleh kami rasakan, yang boleh kami kecap, yang boleh kami lihat Tuhan. Sepanjang hari-hari kami percaya Kau ada bersama-sama dengan kami. Sampai pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan pujian, sembah syukur kami untuk Engkau.
Engkau berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya, jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di
setiamu akan selalu ada buat setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang lalu. Untuk hari ini kami percaya Kau tidak pernah lelah menyertai setiap kami. Bahkan penyertaan-Mu selalu baru, berkat-Mu selalu baru atas setiap kami. Kami menyatakan rindu kami lebih lagi kepadamu Tuhan. Hasrat kami untuk mencintai-Mu lebih lagi Yesus. Puaskan setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kerinduan hati kami. Kami mau tenggelam di dalam Yesus. Kami tersungkur
masuk Tuhan. Masuk dan lebih lagi kepadamu Yesus. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan. Cuma Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kami bawa hidup kami untuk Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah
Tuhan kami, benarkan kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Puji namamu. Glory Hosana, glory Hosana. Hosana bagimu. Kira la bara la bara la bara la bara. Kudus, kudus, kudus. Kalau bukan karena darah-Mu kami binasa. Kalau bukan karena darah-Mu kami semua dibuang ke dalam penghukuman. Oleh karena segala dosa pelanggaran kami. Tetapi oleh karena kasih karunia-Mu yang Kau nyatakan dalam pengorbanan-Mu, maka kami boleh diselamatkan. Sungguh mahal akan harga pengampunan itu, maka kami hormati. Kudus, kudus, kudus Engkau. Kudus, kudus, kudus karya-Mu. Nyatakan untuk kesekian kalinya kasih-Mu kepada kami. Kasih-Mu yang Engkau nyatakan di antaranya Engkau ingin sekali untuk bercengkerama, bersekutu bersama dengan kami. Nyatakan firman-Mu ya Bapa. Melalui lidah mulut hamba-Mu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Oleh Roh Kudus yang memimpin kami untuk mengerti akan jalan pikiran-Mu, akan isi hati-Mu. Kami akan terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kasih Tuhan tidak habis-habisnya sehingga kemudian kita harus mengerti akan kasih dan minatnya Tuhan kita untuk bergaul dengan kita, bukan hanya pada saat kita jaga dan tersadar, tetapi bahkan tidak terbatas keinginan kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita sampai kepada alam bawah sadar. Itulah sebabnya muncul satu tema yang dititipkan kepada hamba Tuhan untuk harus taat disampaikan kepada saudara-saudara, yaitu tema tentang insomnia. Apa saudara? Insomnia, tidak bisa tidur ya. Nah, saya menamai Mazmur 63 ayat 7 sampai dengan 9 ini Mazmur insomnia. Siap saudara? Kita akan membaca bersama-sama mulai dari ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9. Mazmur insomnia saudara. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Siapkan hati kita. Bersuara bersama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Yang percaya berkata bersama, amin. Itu saya menamai Mazmur insomnia, Mazmur dalam rangka orang tidak bisa tidur saudara, insomnia. Asalkan jangan berlanjut ke somnambulisme. Saudara pernah ngalami insomnia, begitu bisa tidur berlanjut ke satu bentuk dari mimpi berjalan. Ya tidak sampai ke situ saudara, tetapi kita akan melihat bersama-sama apa ini kata pemazmur, hasil dari penjiwaannya merefleksikan pergaulannya dengan Tuhan bukan hanya pada saat terjaga, saat sadar, tapi juga
keinginan Tuhan untuk bergaul, untuk kontak, untuk bersekutu sampai kepada dunia alam sadar. Bahkan bukan hanya alam bawah sadar yang namanya REM, Rapid Eye Movement. Orang biasanya kalau tidur mulai dari ancang-ancang sampai kemudian mata tertutup, nafas lalu mulai teratur, terus tidur dalam sekali, nyenyak, biasanya ditandai dengan rapid eye movement, yaitu rapid itu cepat, eye movement jadi gerakan mata yang seperti bergetar dan nafas tertentu menandakan bahwa itu tidur dalam. Nah, saat itulah mulai bermimpi. Tapi juga ada saatnya di mana sukar sekali, jangankan masuk REM atau rapid eye movement, tidur pula, sedangkan tidur yang tahap awal saja tidak tercapai sampai insomnia. Orang kemudian mungkin saudara juga alami bergeser miring ke kanan, tidak bisa tidur, miring ke kiri, tidak bisa tidur, lalu tengadah, telentang, juga tidak bisa tidur, lalu lihat jam yang biasanya tidak masuk ke telinga karena tidak diperhatikan, tiba-tiba kok keras sekali, ceklek, 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 jamnya kok jadi keras. Wah, ini insomnia, tidak bisa tidur. Tadi miring ke kanan tidak bisa, miring ke kiri tidak bisa, telentang juga tidak bisa tidur, lalu telungkup mencoba kepala miring juga tidak bisa. Mungkin saudara juga bisa cerita alami hal yang seperti itu. Belum tentu bahwa karena banyak kesibukan, belum tentu karena kelelahan. Siapa tahu ada satu penyebab dari insomnia yang jarang diungkap, jarang dibedah oleh orang-orang percaya. Tuhan mau bicara, ya. Tuhan ingin bercengkerama, mau kontak sama kita, tetapi anak-anaknya tidak selalu siap. Dan sarananya, jembatannya adalah susah tidur. Mari kita lihat bersama-sama, yuk lihat halaman yang berikut. Nah, ini yang umum-umum dulu. Mengapa orang tidak bisa tidur, insomnia? Satu, penyebabnya karena kurang kegiatan. Pagi istirahat, siang masih istirahat lagi, mungkin karena libur, sore masih tiduran lagi. Nah, malamnya kemudian tidak bisa tidur karena kurang capek. Biasanya sakit, orang yang sakit berbaring terus malamnya tidak bisa tidur. Saudara repot ya, karena kurang kegiatan, tidak capek lalu tidak bisa tidur. Ada lagi penyebab yang lain. Karena tugas yang berat menanti, wah besok bagaimana? Ada sesuatu yang serius sehingga mata terpejam tapi pikiran aktif. Alis sampai mengkerut karena memikirkan dengan tegang. Besok bagaimana? Saya tidak boleh salah. Mau maju ujian, mau tes pegawai negeri, ada di sini, ada yang sudah diterima, puji Tuhan. Ada yang sesuatu yang butuh keseriusan, tugas berat bisa bikin tidak bisa tidur meskipun sudah lelah. Ada lagi penyebabnya yang umum menjelang eksekusi mati. Sudah dibawa, kalau di Indonesia dibawa ke Nusa Kambangan, terus pesan sama GKJ di Cilacap, peti mati, helikopter ke sana. Waduh, alamat ini tandanya. Biasanya tradisi di Indonesia jam 1 malam ya, di Pulau Nusa Kambangan dibawa ke Semak Belukar. Terus jantungnya yang jadi sasaran. Ada beberapa penembak tapi tidak dikasih tahu yang isi peluru yang mana supaya tidak tertekan. Sehingga yang nembak ini kosong atau tidak, saudara. Besoknya mau dihukum mati, kemudian stres berat, depresi mental, tidak bisa tidur. Ya. Terus lagi, ada lagi penyebab. Kenapa insomnia? Karena tindak kesalahan, melakukan dosa, melakukan sesuatu yang tidak boleh. Sehingga malamnya jantung berdetak keras. Saudara, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat salah, entah sengaja atau terpaksa atau tidak sengaja. Apalagi kalau sampai menimbulkan
kerugian pada orang lain, malamnya tidak bisa tidur. Masalah salah ngomong, salah mengambil keputusan, salah ambil barang ya dan sebagainya, saudara, menyebabkan insomnia. Ada lagi penyebab yang lain, karena gangguan penyakit. Mau tidur tapi kok mulas. Suku yang paling kaya untuk mendeskripsikan, melukiskan rasa sakit adalah suku Jawa. Sampai nama-nama ndak enak itu macam-macam, ngeluh, cekot-cekot, mumet, apalagi ya jimpe, pegel, ya macam-macam sampai mules, nyengkal, namanya banyak sekali. Jatuh aja bisa namanya bermacam-macam, nama dari sakitnya, saudara. Tidak bisa tidur. Ada lagi penyebab karena kekecewaan yang mendalam. Waduh mestinya sudah terlanjur. Waduh mestinya kecewa, kegelan, saudara, bahasa Jawanya, sampai insomnia. Ada lagi penyebab yang lain, yaitu menyongsong pengalaman di tempat yang baru. Besok pengalaman pertama mau masuk sekolah. Waduh seperti apa, anak kecilnya tidak bisa tidur. Saudara, ibu-ibu yang punya anak ya, besok gimana temannya nakal apa enggak, terus gimana suasana. Pengalaman pertama besok mau kerja di tempat yang baru, seperti apa juga tidak bisa tidur. Besok jadi pengantin baru, waduh seperti apa, tidak bisa tidur. Siapa yang dulu calon pengantin baru enggak bisa tidur? Siapa? Saya ngacung pertama ya. Ada banyak ya lagi. Insomnia karena kesukaran mengambil keputusan karena dilema. Nah, saudara perhatikan khotbah yang lalu mengenai orang yang kejepit dilema. Kesana mentok salah, kesana bahaya, kesana juga sukar, mundur, tidak bisa. Saya mau kemana? Ya, entah karena dilamar 3 orang pria, ngambil keputusan mana yang mau jadi suaminya, bingung ya. Atau jemaat sini dulu ya, ngelamar tapi diterima, saya mau kerja di tempat mana karena diterima semua. Ya sudah akhirnya dipilih yang di Purwodadi, puji Tuhan. Yang di kota besar malah ditolak. Oleh karena alasan kenapa di sini? Karena jodohnya di sini. Ya saudara, ada yang kesukaran mengambil keputusan. Bukan hanya hal-hal yang memusingkan, tapi juga ada hal yang menggembirakan. Ada lagi, insomnia karena baru saja berpisah dengan orang yang dikasihi. Biasanya karena orang dikasih sekeluarga meninggal. Nah itu sampai 4-5 kali saya alami, malamnya enggak bisa tidur, saudara. Ya, insomnia, harus pisah dengan orang yang menggendong saya pakai selendang bertahun-tahun, namanya Nenek Redemta. Berpisah dengan kakak, berpisah dengan ibu, berpisah dengan ayah karena meninggal. Nah saudara mungkin juga sudah alami. Ada lagi, tidak bisa tidur. Mari yang berikut. Di ayat yang ke-7, bukan karena penyakit, bukan karena pengalaman pertama besok mau kerja, tetapi ada sesuatu yang spesifik yang anak-anak Tuhan pun tidak perhatikan. Saya ini mau bicara sama kamu, tapi kamu enggak sadar, lalu Tuhan sedih. Itu tandanya kamu tidak bisa tidur, tapi anak Allah seringkali tidak paham. Malah kemudian keluar ke kamar mandi, balik buka TV, ya. Balik lagi mau tidur, enggak bisa. Tuhan mungkin kalau digambarkan geleng-geleng kepala, saya ini mau bicara sama kamu, kok kamu tidak sadar. Saudara, ayat yang ke-7, apabila aku ingat kepadamu. Nah ini orang yang berhasil, pemazmur, dia ketemu, saudara, nyambung, signalnya nyambung. Bukan seperti saya menginap di sini, tempat transit itu buka. Ini tidak nyambung-nyambung, saudara. Ini signalnya nyambung, saudara, antara Tuhan dengan pemazmur. Lalu dia celeng gatuk, saudara, ketemu lalu
aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Nah, mulai kontak. Merenungkan engkau sampai durasi waktunya digambarkan sepanjang kawal malam. Sepanjang apa? Kawal malam. Kawal itu pengawal atau orang ronda. Kalau di Indonesia pakai kentongan yang tradisional, saudara, kawal malam mungkin jam 11. Lewat tengah malam jam 12 masih jaga keliling, jaga-jaga jam 1. Ada yang sudah ngantuk pulang, tapi ada orang ronda yang jam 1 lebih. Apalagi kalau dibayar dia satpam sampai dini hari, saudara. Sepanjang kawal malam sampai dini hari tidak bisa tidur, tapi perhatikan ayat yang ke-7. Pernahkah saudara kontak seperti ini? Tuhan ingin kita ingat kepadamu, ingat kepada Tuhan sampai insomnia. Ini holy insomnia, satu insomnia yang kudus, holy insomnia. Tidak bisa tidur tapi penyebabnya karena hal kudus. Terus nyambung, Tuhan ingin dia diingat ya sepanjang kawal malam. Yuk kita lihat berikutnya. Nah saudara, mengapa memikirkan Tuhan hingga sepanjang malam? Memangnya pagi, siang tidak ada waktu? Sibuk saudara. Nah biasanya ya maaf saudara, ini hal yang tidak enak ya. Kadang anak-anak Tuhan pagi sudah sibuk, siang sibuk, sore sibuk, malam juga tidak ada waktu, dibikin insomnia oleh Tuhan. Ini saya sudah capek, ngantuk, pegel semua, matanya kaku, kok tidak bisa tidur, padahal sepanjang hari sibuk terus. Tapi ketika Tuhan kasih insomnia, orangnya tidak sadar, ya sudah ada cara lain apa bukan insomnia, dibikin supaya maaf ini tidak enak, opnam, jatuh sakit. Dan ketika jatuh sakit biasanya itu anak-anak Tuhan baru sadar, oh Tuhan tuh mau bicara sama saya, karena waktu sehat walafiat tidak ada waktu. Berarti opnamnya opnam kudus. Sadar enggak saudara? Ya, ini banyak enggak dimengerti oleh anak-anak Tuhan di mana-mana, entah gereja kecil, gereja besar. Lah kamu enggak ada waktu kok ya. Sehingga aku izinkan kau berbaring 4 hari, 5 hari, ada yang seminggu. Kamu mondok, ya aku mau bicara sama kamu secara pribadi. Baru kemudian keluar air mata. Ya, aku mau baru dengar engkau Tuhan mau bicara. Salah enggak saudara? Enggak salah, bagus enggak? Ya Tuhan mau bicara bagus, tapi opnamnya kan enggak bagus. Siapa yang mau saudara? Saya juga enggak mau. Tapi kan lebih baik enggak usah opnam, tapi kita sudah peka. Mau sibuk-sibuk juga ingat kepada Dia. Tapi saat mau tidur juga ingat sama Dia. Bangun tidur juga ingat sama Dia, sehingga duduk dulu Tuhan saya ucap syukur ada hari yang baru. Tiap pagi rahmat-Mu baru. Mau makan ya berdoa dulu, ndak langsung orang seperti ndak punya etika langsung dimakan. Kan ini dari siapa ya. Ucap syukur, terima kasih Tuhan kau beri rezeki dalam nama Tuhan Yesus. Ndak usah suwe-suwe nanti dirubung laler ya saudara, terus dimakan. Ingat sama Dia sepanjang kawal malam. Kenapa memikirkan Tuhan hingga sepanjang malam? Kita lihat, karena Tuhan amat penting di dalam jiwa orangnya sampai kemudian kontak sama Dia, ingat sama Dia karena penting. Saya tadi mengambil contoh, saudara tahu enggak, biasanya mau tidur tidak dengar jam. Saya enggak dengar apa-apa, itu sepi katanya terus tidur. Loh kok begitu insomnia? Ceklek. Loh di sebelah sana loh beberapa meter dari telinga, kok dengar keras sekali. Ada sesuatu yang kemudian menjadi perhatian lalu terdengar. Kalau Tuhan tidak dianggap penting, ya kita tidak tahu bahwa Dia mau kontak sama kita. Tapi begitu diperhatikan, maka baru orang ingat dan kontak kepadanya. Tuhan amat penting bagi jiwa yang bersangkutan itu, baru kemudian
dia ingat, saudara, enggak usah nunggu opnam di rumah sakit. Terus lagi, nah di situ ada pengakuan dan pergaulan dengan Tuhan. Ayat 8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Nah ini berarti bablas tugasnya di care group tiap Kamis apa pertanyaannya, ayo nanti mau tidur malamnya daftar pertolonganmu buat saya apa aja, 1, 2, 3 yang pernah Tuhan lakukan, Tuhan suka. Ya saudara, kemarin tugasnya apa? Sudah dikerjakan, ini yang care group berikut, kan ngambilnya dari khotbah saudara, instruksi dari AFGF, DPW. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, makanya enggak bisa tidur itu, engkau baik, ini pernah berbuat baik, ini tahun sekian, mungkin tahunnya lupa tapi peristiwanya ingat. Engkau pernah luputkan aku dari bahaya itu, terus didaftar, terima kasih Tuhan. Apalagi yang ketiga, kalau didaftar bisa enggak saudara orang mendaftar semuanya? Tidak ada yang bisa, tapi yang saudara bisa ingat, dapat 10, didaftar 10. Dapatnya 7, ingat, ya didaftar 7, kalau perlu ditulis. Saya juga bisa menulis itu saudara. Mengingat pertolonganmu, pernah sakit keras, dalam bahaya, Tuhan tolong saya, puji Tuhan. Saya bisa daftar itu, ada dalam tulisan saya. Terus yang kedua apalagi, ketiga apalagi, itu penting. Tidak bisa tidur karena apa? Mendaftar pertolongannya. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Nah kontak. Jadi Tuhan juga, ya benar nak, engkau saya bikin tidak bisa tidur supaya mengingat akan pertolonganku kepadamu. Bagus saudara ya, engkau telah jadi pertolonganku. Ada pengakuan dan kemudian ada relasi. Di situ relasi disambung dengan mengingat akan pertolongannya. Jangan sampai seperti kita meladeni iblis, yaitu bahwa tidak bisa tidur itu yang diingat-ingat hal-hal yang jelek. Yang namanya kecewa, dirugikan orang, yang namanya marah kepada family, yang namanya apalagi saudara hal-hal yang pahit-pahit. Sehingga menyimpan sakit hati, tidak bisa tidur, marah, mau tidur tidak bisa karena marah. Sehingga kemudian bejana ini sudah penuh, bejana hati, tidak ada tempat untuk mendaftar, menginventarisasi akan pertolongannya Tuhan, tidak ada tempat. Karena apa? Sudah penuh bejana ini, padahal kapasitasnya terbatas. Manusia punya kapasitas tampung yang terbatas. Kalau isinya bangkai terus semua yang bau-bau, ya enggak ada orang yang belum pernah kecewa atau belum pernah marah. Tetapi kan firman Tuhan ngajarkan jangan berlarut-larut. Sebelum matahari terbenam buang itu. Nanti mengotori dan kesehatan kita terganggu. Tapi kalau tidak dibuang malah disimpan terlalu lama keluar akar, namanya akar pahit. Akar apa? Akar pahit. Karena bangkai itu disimpan bau busuk, keluar akarnya. Kalau sudah berakar, dicabut sukar. Doa pelepasan tidak lepas-lepas, isinya marah yang sudah puluhan tahun. Sehingga umur baru 37 aja jalannya sudah gini. Ya. Sini habis. Tinggal yang gondrong sini, ininya habis. Umur 37. Kok cepat tua atau mas ya? Ya karena apa? Menyimpan sesuatu yang busuk, amarah, dengki, dendam. Kalau kelamaan keluar akar pahit. Tuhan tidak kehendaki itu. Tuhan ingin supaya kalau saudara insomnia, ingat kepada pertolongannya. Allah baik, Bapak baik. Terus diingat-ingat, membuat saudara lebih sehat. Amin. Bikin saudara lebih sehat sehingga kalau itu berakar, akarnya akar kasih. Dan Roh Kudus yang menyirami akar kasih itu. Karena daftarnya daftar ingatan kebaikan Tuhan. Jangan mengingat-ingat bahwa itu keponakannya.
tahun sekian pernah ngomong ini keras banget ya. Kayak gitu kok diingat-ingat saudara, jangan. Malah dicatat, digarisi bawahnya padahal bunyinya enggak bagus, kera, monyet, sudah dibuang. Kalau saudara yakin saudara manusia, ya jangan mau dimonyet-monyetkan, buang saja. Kita diciptakan segambar Allah, kayak gitu kok diingat-ingat saudara, nanti jadi akar pahit. Yang penting apa? Bejana, isi daftar pertolongan Tuhan. Sehingga tugasnya apa saudara? Nanti malam kalau mau tidur, kebaikan apa yang aku harus ingat. Terus yang kedua, saya berbuat apa kepada Tuhan atas pertolongannya itu, saya balas apa, harus ngerti. Lagi berikut, ya ada femininitas dari Tuhan, yaitu keibuan. Beliau di 1 Wiyah dipanggil sebagai Bapa kami yang ada di surga. Feminin atau maskulin? Maskulin, karena Bapa kami yang ada di surga. Jadi Bapak, jadi kelaki-lakian Bapak, maskulin. Tapi firman Tuhan juga mengajarkan di sisi yang lain Allah itu juga keibuan, feminin, seperti ibu. Biasanya yang mengembangkan sayap terus bawahnya piu 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 piu, itu jago atau babon. Ya, ayam jantan atau betina? Betina berarti feminin, bukan hanya ayam tapi juga burung, betul? Itu peran dari yang betina. Nah Allah menggambarkan seperti itu pada ayat 8, dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jadi punya peneduh. Peneduh itu adalah sayap rohani dari ibu rohani kita. Tapi ya jangan kebablasan bikin tafsiran ngawur. Yaitu bahwa Allah ya Bapak, Allah ya Ibu, jadi Allah transseksual atau banji, wah itu menghujat Tuhan, jangan, itu dibuang. Tafsiran yang lancang, jangan ya. Ini kudus, dia menaungi kita dengan sayapnya, maka jadikan nyanyian. Ini juga PR. Nah, sudah diproduk dari gereja ini beberapa nyanyian, yuk tambah lagi di bawah sayapmu atau semacam itu. Ayo, ini saya ngomong bukan dari diri saya, saudara, saya cuma utusan. Jadikan nyanyian, ayo ya, jangan nunggu sampai 2024 di mana orang lalu mulai panas, hanya pikirannya isinya bejananya politik, saja 2024 akan ada apa. Lupa tugasnya anak-anak Tuhan, memuji akan pertolongannya. Dan salah satu pertolongannya adalah aku panas, aku pengap, engkau kembangkan sayapmu. Sehingga hatiku teduh, hatiku bisa isis memuji engkau. Aku saudara seperti pemazmur itu sampai 150 pasal. Bayangkan, 150 pasal saudara cari di sini. Cuma ada Mazmur yang pasalnya sampai 150, saudara. Luar biasa isinya apa? Puisi. Allah baik, Allah baik, Allah baik. Dan satu di antaranya kebaikannya, aku pengap Tuhan, kepanasan. Tapi engkau mengembangkan sayapmu, sayap rohani. Sehingga aku bisa bersorak-sorai. Karena aku tahu kemana aku berteduh. Amin saudara. Ini hal penting, harta rohani. Jangan saudara nanti turun dari tangga keluar sana, belok berapa kali turun tangga. Iblis sudah punya target. Jemaat AFJ Purwodadi, nanti kalau turun tangga imanmu juga turun. Apa yang baru saja kau dengar, tinggal di sini kamu turun sudah jadi manusia yang kemarin. Tidak punya firman, tidak punya bekal, itu targetnya iblis. Jangan mau saudara, masukkan ke ruang Maha Kudus, dikunci ceklek. Makanya malam kalau mau tidur, doa kuncian supaya setan jangan merogoh-rogoh ngambil kalau malam. Kalau pagi buka kuncinya, setiap pagi rahmatnya baru masuk. Kalau malam apa? Dikunci ceklek. Salah satu yang dicuri oleh iblis, Tuhan kasih lihat anak-anak Tuhan
turun tangga di sana, firman-Nya ya ketinggalan, turun pula imannya. Kasihnya, niatnya, komitmennya untuk Tuhan sudah hilang semua karena turun tangga, imanmu juga turun. Niat-niat untuk melayani Tuhan juga turun. Tolak itu semua, turun, hati-hati, dihitung kalau perlu. Apa yang ku dapat tadi dari firman-Nya. Jangan lihat saya cuma utusan, ibarat tukang pos. Tapi yang penting apa? Isi dari yang Tuhan kirim. Lagi ayat 9. Dibaca bersama-sama, 1, 2, 3. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Bagus saudara, bukan tangan kirimu menopang aku. Bukan, tapi apa? Tangan kanan. Sisi kanan adalah sisi prioritas. Sisi kanan adalah yang dipentingkan. Maka Tuhan mengulurkan tangan kanannya. Ini kamu sudah lemah, ini kamu sudah lunglai. Aku sanggah pakai tangan kananku. Artinya aku memprioritaskan untuk mengasihi engkau. Bukan sa-sa'i, ya, bukan ala kadarnya. Bukan apa saudara sekedarnya. Tapi tangan kananmu adalah prioritas Tuhan untuk mengasihi kita, imani itu. Masukkan dalam hati. Tuhan tidak sa-sa'i. Sebab apa? Sudah dibuktikan dengan nyawa Tuhan Yesus. Oleh kuasa darahmu, itu prioritas. Tidak ada saudara cari berhala dewa yang mau korbankan nyawanya buat umatnya. Kecuali yang satu itu bukan dewa, bukan berhala, tetapi Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa dia memprioritaskan kita pakai pengorbanan nyawanya, tidak menunggu sampai menjadi kakek Yesus. Mbah kakung engkong Yesus tidak ada. Tapi waktu usianya masih sekitar 33, masih segar. Artinya apa? Memberi yang terbaik. Tidak tunggu keriput baru berkorban. Ini ya aku berkorban sisa-sisa sudah tua. Oh bukan, dia berikan masa mudanya buat saudara dan saya. Itulah tangan kananmu. Jadi kita diberi yang bagus. Masih ganteng, masih gagah diberikan kepada kita. Catat itu saudara, tidak ketemu berhala dewa yang mau begitu buat saudara. Kecuali Tuhan Yesus, dia bukan dewa, bukan berhala, tetapi Tuhan yang sesungguhnya. Dia menopang aku ketika aku terkulai, menopang aku ketika aku sudah berkata Tuhan habis nafasku, aku terkulai, tapi kau topang aku, bukan sekedar menopang. Pakai tangan kananmu, terima kasih. Maka terima kasih kita tulus, karena dia sudah beri yang terbaik. Maka jangan kita balas dia dengan sekedarnya. Kalau sekedar-sekedarnya itu kerincing untuk orang pengemis. Ya untuk Tuhan bukan. Jiwaku apa? Melekat kepadamu. Saudara jangan dekat-dekat. Tidak cukup jaga jarak, dekat-dekat. Aku sudah jaga jarak sama engkau Tuhan. Dan ini jaga jarak apa? Jarak dekat. Tuhan berkata tidak cukup. Dilem sama saya. Ya, melekat dilem. Oh haleluya. Haleluya. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Oh sana, syukur kau baik. Tutup mata saudara. Ingat akan kasih Tuhan. Kalau kemarin engkau dan saya dikasihi, besok masih ada lagi. Masih ada lagi ya Bapakku, tidak habis-habis. Lagi. Rugi kalau kami 1000 hari di tempat lain. Karena hanya ada tangan kiri, hanya ada jari. Tapi di dalam tanganmu, tangan kanan. Oh syukur. Lebih baik 1 hari di pelataran
untuk lebih peka bahwa ketika kami tidur malam dan saatnya Engkau mengetuk pintu hati kami sudah siap untuk bercengkrama dengan Engkau pribadi lepas pribadi, karena kasih-Mu ajaib, kasih-Mu tidak habis-habisnya, pertolongan-Mu belum selesai. Dunia belum selesai dengan bencana, kesukaran, bahaya, tapi Engkau terlebih lagi, Engkau belum selesai dengan pertolongan-Mu, 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 pertolongan-Mu untuk anak-anak-Mu ini. Hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu di deretan sebelah kanan hamba-Mu. Tidak ada satupun yang luput dari zaman kasih-Mu, 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 kasih-Mu. Urapi dalam setiap pergumulan mereka. Engkau bicara kepada mereka dan Engkau tuntun dengan pertolongan-Mu. Deretan di sebelah kiri hamba-Mu, Engkau juga tidak akan luputkan mereka dari kasih-Mu, kasih-Mu. Bahkan saat mereka pun tersandung ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, dan menangis kepadamu, Engkau angkat dan Engkau tolong dengan kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami hendak mengucap syukur dalam bentuk persembahan. Kuduskan ini sehingga boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan melalui gereja ini di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kepada Engkau sambil tersenyum kepada Engkau. Oh Bapakku, Bapakku, Engkau Bapa yang penuh kasih. Saudara, terimalah berkat penyertaan dari Allah Bapa kita yang bertahta di surga, dari Sang Putra yang tunggal yang sudah memberikan nyawanya, menopang dengan tangannya melalui Roh Kudus setiap hari. Pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar menyertai, tak ada yang mengalahkan Tuhan Yesus segala.